Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Lutfia Firdaus dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Ibnu Katsir dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mampir ke video saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan selanjutnya, saya akan membacakan dulu Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahu asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, Maha Pemberi keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit dulu menjelaskan tentang asbabun nuzul dari keseluruhan surat Al-Hasyr itu. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan bahwa Ibnu Abbas, Mujahid dan Az-Zuhri itu menceritakan ketika Rasulullah SAW itu sampai ke Madinah, Rasulullah itu membuat suatu perjanjian dengan Bani Nadir. Nah, siapa sih Bani Nadir itu? Jadi Bani Nadir itu merupakan kabilah Yahudi, ya Yahudi gitu intinya mah. Nah, Bani Nadir itu kan kabilah Yahudi. Jadi Rasulullah itu membuat perjanjian untuk tidak memerangi, untuk tidak saling memerangi gitu. Jadi umat Muslim dan Yahudi itu jangan saling perang gitu, isi perjanjiannya. Namun ternyata Bani Nadir itu melanggar perjanjian tersebut. Nah, maka turunlah surat ini sebagai perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk membolehkan mengusir atau memerangi Bani Nadir dan keluar dari Madinah gitu, supaya keluar dari Madinah. Nah, tapi yang akan lebih digali di video kali ini itu tentang Quran Surat Al-Hasyr ayat 21-24, di mana ayat-ayat tersebut itu menjelaskan tentang yang ayat 21 itu tuh menjelaskan tentang ada apa ya, jadi perintah taat gitu, perintah supaya kita itu taat kepada Allah, dimana kan tadi menjelaskan kayak keagungan Al-Quran gitu. Jadi kita sebagai manusia harus mengagungkan Al-Quran. Jadi diumpamakan untuk orang-orang yang berpikir kan tadi. Jadi gunung aja kalau misalkan tahu makna Al-Quran itu sampai terpecah belah gitu. Sedangkan kita manusia yang mempunyai akal, masa kita gak terketuk gitu hati kita untuk mempelajari dan memaknai Al-Quran gitu. Jadi ada perintah taat di sana gitu. Nah,
Sedangkan yang 22, 23 dan 24 itu tuh ada pendidikan akidah atau ketauhidan, di mana ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah di sana. Nah, jadi sekarang kita langsung saja membahas tafsir dari Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24, yang dimana saya membahasnya itu diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, langsung saja ke ayat 21 yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna ala qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasy'an mutasaddian min khasyatillah, yang artinya kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Nah, jadi maksudnya itu yakni apabila gunung yang begitu keras dan perkasa, gunung itu tahu, faham, dan merenungkan arti dari isi Al-Quran, maka gunung itu akan takut, tunduk, bahkan sampai terpecah belah saking takutnya kepada Allah. Nah, lalu bagaimana gitu kita sebagai manusia yang memang sudah mempunyai akal, terus memahami, ya sudah mulai mau memahami Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi kita sedikit pun tidak takut kepada Allah gitu. Dalam artian kita masih melakukan maksiat, kita masih melakukan larangan-larangan Allah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya masih dari kelanjutan ayat 21, yaitu watil kal amsalu nadribu halinnasi la'allahum yatafakkarun, yang artinya dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Demikian bunyi ayat yang mulia ini, bahwa apabila gunung-gunung yang merupakan benda mati, seandainya ia mendengar kalamullah dan memahaminya, niscaya tunduklah ia dan berpecah belah gitu saking takutnya kepada Allah. Jadi maka bagaimana kita sebagai manusia, padahal kita telah mendengar dan memahami Al-Quran, tapi kita masih tetap tidak takut kepada Allah. Dan ini juga disebutkan dalam ayat lain, yaitu Quran surat Ar-Rod ayat 31 yang bunyinya walau anna qur'ana suyirat bihil jibalu au kutiat bihil aradu au kullima bihil mautal ayah, yang artinya dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Nah, lanjut kita ke Quran surat Al-Hasyr ayat 22 yang bunyinya wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warahmanir rahim, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam penggalan ayat ini Allah itu menyebutkan bahwa Dia adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, maka tiada Rob selain Dia, dan tiada Tuhan bagi semua alam wujud selain Dia. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, dan bahwa Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata, yakni Dia mengetahui semua makhluk yang dapat disaksikan oleh kita dan makhluk yang tidak dapat disaksikan oleh kita. Tiada satupun yang tersembunyi baginya di bumi dan di langit, baik yang besar maupun yang kecil, dan baik yang dimuliakan maupun yang hina, hingga semut-semut kecil di dalam kegelapan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke ayat 23 yang bunyinya itu wallahul ladzi la ilaha illa wal malik al-malik, yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja. Jadi Malik itu kan artinya raja ya. Jadi raja di sini itu raja bagi segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu tanpa ada yang menghalangi dan juga tanpa ada yang menyainginya. Nah, lanjut wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus. Al-Qudus itu artinya yang maha suci. Jadi menurut Wahab Ibnu Munabbih artinya suci itu. Menurut Mujahid dan Qatadah artinya yang memberkati. Menurut Ibnu Juraij disebutkan demikian karena para malaikat yang mulia menyucikannya. Nah, selanjutnya wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam, assalam, yang maha sejahtera, yaitu maha sejahtera dari segala bentuk celah dan kekurangan, karena kesempurnaan zat dan sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya
wallahu la ilaha illa huwal malikul kudusus salamul mu'min. Al-mu'min itu yang mengaruniakan keamanan. Jadi Ad-Dahhak itu telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud itu ialah makhluknya tuh merasa aman gitu. Jadi Allah itu mengaruniakan keamanan kepada kita semua sebagai makhluknya. Selanjutnya, wallahu la ilaha illa huwal malikul kudusus salamul mu'min muhaimin. Al-muhaimin itu artinya yang maha memelihara. Jadi Ibnu Abbas menyebutkan jadi bukan hanya Ibnu Abbas gitu. Jadi Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud itu ialah dia yang maha menyaksikan semua makhluknya tentang amal perbuatan mereka. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa Allah itu yang maha mengawasi kita semua gitu. Nah, selanjutnya wallahu la ilaha illa huwal malikul kudusus salamul mu'min muhaiminul aziz. Al-aziz itu artinya yang maha perkasa. Jadi maha perkasa itu yang maha menang atas segala sesuatu dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Jadi dia itu yang mengalahkan segala sesuatu, maka tiada sesuatu pun yang dapat mencapai zatnya karena keperkasaan, keagungan, kekuasaan dan kebesarannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wallahu la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-jabbarul mutakabbir itu artinya yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Jadi tidak ada yang bersifat kuasa selain dia dan tidak pantas ada yang bersifat agung selain dia, karena keagungan dan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sekarang kita lanjut ke Quran surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi wallahul khaliqul bari'ul musawwir, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Jadi di sini itu menciptakan itu artinya merencanakan, dan mengadakan itu artinya merealisasikan apa yang telah Allah rencanakan. Selanjutnya ditetapkan dalam wujud yang nyata, dan tiada seorang pun yang merencanakan sesuatu dan dapat melaksanakan atau merealisasikannya selain dia ataupun kita sebagai manusia. Kita mempunyai rencana, namun tetap Allah yang menentukan gitu. Nah, lanjut, lahu asmaul husna, yang artinya yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Nah, sebagaimana kita ketahui, yang mempunyai nama-nama paling baik asmaul husna itu ya 99 nama Allah. Itu memang nama Allah yang paling baik. Selanjutnya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, yang artinya bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Penggalan ayat ini itu semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 44 yang berbunyi tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura, yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, selanjutnya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul, dan dialah yang maha perkasa, wa huwal azizul hakim, lagi maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian sedikit pembahasan tentang tafsir dari Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.